Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulianti, NIM 205101020031. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang sejarah turun dan penulisan atau pemeliharaan Al-Quran. Yang pertama adalah pengertian Al-Quran. Al-Quran secara etimologi merupakan bentuk masdar yang dapat diartikan sebagai isi maf'ul, yaitu makruh, berarti yang dibaca. Adapun pendapat lain yang mengatakan bahwa kata Quran adalah kata sifat dari Al-Qur, yang berarti mengumpulkan, atau korona yang berarti menyertakan. Sedangkan menurut terminologi, Al-Quran dapat diartikan sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nya Muhammad, yang lafaz-lafaznya mengandung mukjizat, membacanya mempunyai nilai ibadah, yang diturunkan secara mutawatir dan yang ditulis pada mushaf, mulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dan yang kedua adalah hikmah wahyu Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan dalam waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari, yaitu mulai malam 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi, sampai 9 Zulhijjah Haji Wada tahun 61 dari kelahiran Nabi atau tahun 10 Hijriah. Proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz itu ke Bait Al-Izzah. Dan yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi Muhammad dengan jalan berangsur-angsur sesuai kebutuhan. Adapun hikmah yang terkandung dalam hal diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur, yaitu yang pertama, memantapkan hati Nabi, yang kedua, menentang dan melemahkan para penentang Al-Quran, dan yang ketiga, mudah dihafal dan dipahami. Yang keempat, membuktikan dengan pasti bahwa Al-Quran turun dari Allah yang maha bijaksana. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Aprilia dengan NIM 202101020066. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang penulisan Al-Quran pada masa Nabi dan pada masa Sayyidina Abu Bakar. Proses penulisan Al-Quran pada masa Nabi sangat sederhana. Turunnya wahyu tidak saja diekspresikan dalam bentuk hafalan, tetapi juga dalam bentuk tulisan. Kegiatan tulis-menulis Al-Quran pada masa Nabi dilakukan oleh sekretaris Nabi dan juga dilakukan oleh para sahabat lainnya. Nabi memiliki sekretaris pribadi yang khusus bertugas mencatat wahyu. Mereka adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Abban bin Sa'id, Khalid bin Sa'id, Khalid bin Walid, dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka menggunakan alat tulis sederhana dan berupa lontaran kayu, pelepah kurma, tulang belulang, dan batu. Faktor yang mendorong penulisan Al-Quran pada masa Nabi adalah yang pertama, membackup hafalan yang telah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Yang kedua, mempresentasikan wahyu dengan cara yang paling sempurna. Karena bertolak dari hafalan para sahabat saja tidak cukup, karena terkadang mereka lupa atau sebagian dari mereka sudah wafat. Adapun tulisan akan tetap terpelihara, walaupun pada masa Nabi Al-Quran tidak ditulis di tempat tertentu. Uraian di atas memperlihatkan bahwa karakteristik penulisan Al-Quran pada masa Nabi adalah Al-Quran ditulis tidak pada satu tempat, melainkan pada tempat yang terpisah-pisah. Penulisan Al-Quran pada masa Sayyidina Abu Bakar. Pada dasarnya, seluruh Al-Quran sudah ditulis pada waktu Nabi masih ada. Hanya saja, pada saat itu surah-surah dan ayat-ayatnya ditulis dengan terpencar-pencar. Dan orang yang pertama kali menyusunnya dalam satu mushaf adalah Sayyidina Abu Bakar. Oleh karena itu, Abu Abdillah Al-Mahasbi berkata dalam kitabnya Faham As-Sunan, penulisan Al-Quran bukanlah suatu yang baru, sebab Rasulullah pernah memerintahkannya, hanya saja saat itu tulisan Al-Quran berpencar-pencar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar berinisiatif menghimpun semuanya. Usaha pengumpulan tulisan Al-Quran yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar terjadi setelah Perang Yamamah pada tahun 12 Hijriah. Peperangan yang bertujuan menumpas habis para pemurtad dan juga para pengikut Musailamah Al-Kadzab. Itu ternyata telah menjadikan 700 orang sahabat menghafal Al-Quran mati syahid. Khawatir akan semakin hilangnya para penghafal Al-Quran sehingga kelestarian Al-Quran juga ikut terancam.
Kemudian Sayyidina Umar datang menemui khalifah pertama, yakni Sayyidina Abu Bakar, agar segera menginstruksikan pengumpulan Al-Quran dari berbagai sumber, baik yang tersimpan di dalam hafalan maupun tulisan. Setelah sempurna, kemudian berdasarkan musyawarah, tulisan Al-Quran yang sudah terkumpul itu dinamakan mushaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahim Zain dengan NIM 2041010 akan menjelaskan tentang penulisan Al-Quran pada masa Umar bin Khattab. Usai wafatnya Rasulullah, penjagaan Al-Quran tidak hanya dalam bentuk tulisan atau hifz al-kitabah, namun juga terjaga oleh sahabat dalam hati mereka atau hifdzus sudur. Bahkan hafalan sahabatlah yang lebih dijadikan pacuan utama dalam penjagaan Al-Quran pada masa itu, karena kita ketahui bersama karakteristik bangsa Arab yang sangat kuat dalam hafal, termasuk nasab mereka yang senantiasa dipertahankan hingga anak-anak mereka. Jadi meskipun Al-Quran yang dalam bentuk tulisan ada di Rasulullah SAW, namun hilangnya Al-Quran di hati para penghafal Al-Quran dianggap lebih berbahaya dari hilangnya tulisan dan lembaran itu. Akhirnya Umar pun mengajukan gagasannya kepada Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi khalifah pada saat itu agar dapat direalisasikan olehnya. Pada awalnya Abu Bakar menolak ide ini dengan alasan Rasul belum pernah melakukan sebelumnya. Namun pada akhirnya Allah pun melapangkan hatinya hingga ia benar-benar yakin bahwa apa yang akan dilakukan Umar merupakan perkara serius dan urgent bagi umat kedepannya. Akhirnya ia pun ditunjuk oleh Abu Bakar untuk menjalankan teknis agenda tersebut bersama Zaid bin Sabit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Penjelasan tradisional berupa hadis Nabi yang diriwayatkan Al-Bukhari tentang alasan yang menyebabkan diambil langkah selanjutnya dalam menetapkan bentuk Al-Quran menyiratkan bahwa perbedaan-perbedaan serius dalam qiraat. Al-Quran terdapat dalam selenan-selenan Al-Quran yang pada masa Utsman bin Affan di berbagai wilayah. Dikisahkan kepada kita bahwa selama pengiriman ekspedisi militer ke Armenia dan Azerbaijan, perselisihan tentang bacaan Al-Quran muncul di kalangan tentara muslim, yang sebagian direkrut dari Syria dan sebagian lagi dari Irak. Perselisihan ini cukup serius sehingga menyebabkan pimpinan tentara muslim Hudzaifah melaporkan kepada Khalifah Utsman bin Affan dan mendesaknya agar mengambil langkah guna mengakhiri perbedaan-perbedaan bacaan tersebut. Suatu prinsip yang mereka ikuti dalam menjalankan tugas ini adalah bahwa dalam kasus kesulitan bacaan, dialek Quraisy, suku dari mana Nabi berasal harus dijadikan pilihan. Keseluruhan Al-Quran direvisi dengan cermat dan dibandingkan dengan suhuf yang berada di tangan Hafsah, serta dikembalikan kepadanya ketika resensi Al-Quran selesai digarap. Dengan demikian suatu naskah otoritatif atau absah Al-Quran yang sering juga disebut Mushaf Utsmani telah ditetapkan. Sejumlah salinannya dibuat dan dibandingkan ke pusat-pusat utama daerah Islam. Az-Zarqani mengemukakan pedoman pelaksanaan tugas yang diemban oleh Zaid bin Sabit sebagai berikut. Yang pertama, tidak menulis sesuatu dalam mushaf kecuali telah diyakini bahwa itu adalah ayat Al-Quran yang dibaca Nabi pada pemeriksaan Jibril dan tilawahnya tidak mansukh. Untuk menjamin ketujuh huruf turunnya Al-Quran, tulisan mushaf bebas dari titik dan syakal. Ketika lafaz yang tidak dibaca dengan bermacam-macam bacaan ditulis dengan bentuk unik, sedangkan lafaz yang dibaca dengan lebih satu qiraat ditulis dengan rosem yang berbeda pada tiap-tiap mushaf. Berkaitan dengan terjadinya perbedaan mengenai bahasa, ditetapkan bahasa Quraisy yang digunakan karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa tersebut. Mengenai jumlah pasti naskah standar yang dibuat dan tempat-tempat pengirimannya, hadis memberikan penjelasan yang berbeda-beda, tetapi kemungkinan satu salinan disimpan di Madinah dan salinan-salinan lain dikirim ke kota-kota Kufah, Basrah dan Damaskus.
Utsman memutuskan agar mushaf yang beredar adalah mushaf yang memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, harus terbukti mutawatir. Yang kedua, mengabaikan ayat yang bacanya di naskah dan ayat tersebut tidak diyakini dibaca kembali di hadapan Nabi pada saat-saat terakhir. Yang ketiga, kronologi surat dan ayat seperti yang dikenal sekarang ini. Yang keempat, sistem penulisan yang digunakan mushaf mampu mencakupi qiraat yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, semua yang bukan termasuk Al-Quran dihilangkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.